Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita melimpahi hidup saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Ya Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami, hingga kami boleh kembali mendengar firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti akan kedalaman firman-Mu. Ini doa kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Renungan kita berharga di tangan Sang Maestro. Saudara-saudaraku yang terkasih, di sebuah kantor pegadaian diadakan sebuah acara pelelangan. Karena jatuh tempo pengambilan beberapa barang yang digadaikan sudah lewat. Dalam acara itu ditawarkan sebuah benda yang penuh goresan, hingga pegawai kantor merasa benda itu tidak mungkin laku. Itulah sebuah gitar tua yang kotor dan tidak menarik dipandang mata. Seorang pegawai kantor pegadaian itu mengangkatnya dengan tersenyum untuk meyakinkan pengunjung. Ia berkata, "Hadirin yang terhormat, barang yang saya tawarkan bagus. Siapa yang akan mulai menawar?" 50.000, teriak seorang pengunjung. Kemudian 70.000, teriak yang lain. Pegawai kantor ini melanjutkan tawarannya. 70.000, hanya 70.000. Siapa yang berani untuk 150.000? Saya menawar 150.000, teriak pengunjung yang lain lagi. Siapa lagi yang berani lebih tinggi? Teriak pegawai kantor. Seorang pembuat hiasan dinding berdiri dan menawar lebih tinggi lagi. Saya berani menawar 300.000. Tepuk tangan pun terdengar di antara pengunjung. Luar biasa, masih ada yang berani lebih tinggi? Tanya pegawai kantor. Kalau tidak ada, gitar tua ini terjual dengan harga 300.000. Lanjutnya. Suasana hening sejenak. Para pengunjung semua terdiam menunggu kalau ada yang menawar lebih tinggi. Sudah tidak ada lagi yang menawar lebih tinggi? Tanya pegawai kantor itu. Sebelum pegawai kantor memutuskan bahwa gitar tua itu terjual dengan harga 300.000, dari dalam ruangan itu, jauh di belakang, seorang laki-laki berambut hitam kecoklatan maju ke depan dan memungut alat petik tersebut. Kemudian dia meniup debu dari gitar itu dan mengencangkan senar-senar yang kendor. Ia memainkan sebuah melodi yang manis, laksana pujian malaikat surgawi. Musik itu berhenti dan pegawai kantor dengan suara pelan bertanya, "Apa yang akan Anda katakan tentang benda tua ini?"
yang sudah ditawar dengan harga tertinggi 300.000. Dengan suara keras, laki-laki ini menjawab, "Aku mau menawarnya 10 juta." Semua terkejut dan pegawai kantor berkata, "Inilah penawaran tertinggi. Masih adakah yang berani menawar lebih tinggi?" Ya, memang tidak ada yang berani menawar lebih tinggi. Jadi, gitar ini laku terjual dengan harga 10 juta. Semua orang bersorak, namun ada yang berteriak, "Kami tidak mengerti apa yang telah mengubah nilainya." Dengan cepat, seorang yang mengetahui latar belakang pembeli itu berkata, "Karena benda tua itu berada di tangan sang maestro." Maestro yaitu seniman besar, khususnya musik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti itulah gambaran kehidupan kita orang percaya. Kita sangat berharga bila berada di tangan Tuhan. Ia menghargai kita lebih dari orang lain menghargai kita, karena Ia mengasihi dan menyayangi kita. Pengorbanannya yang mulia yang menjadikan kita berharga. Karena Tuhan kita tulus mencari kita yang hilang pada dahulu sebelum kita mengenal Kristus. Kita ada saat ini diterimanya apa adanya. Kekuatan kasih-Nya itulah yang nyata memulihkan hidup kita. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang melihat rupa, bukan Tuhan yang memandang harta, tapi yang Tuhan inginkan agar kita hidup berkenan kepadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, sungguh Kristus yang telah menebus hidup kita. Ia tidak melihat rupa atau keadaan kita, tidak melihat masa lalu kita yang kelam pekat oleh dosa-dosa kita, tapi Dia mencari yang hilang agar kita kembali dibentuknya. Olehnya kita sangat berharga baginya. Saudara-saudaraku, demikian juga yang dikatakan oleh kitab Nabi Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, membuat kita sungguh sangat bersyukur karena kita berharga di mata Tuhan yang begitu mulia. Saudara-saudaraku yang terkasih, selama kita mau dibentuk oleh-Nya, maka kita adalah orang yang sangat berharga baginya. Oleh karena itu, marilah persembahkan hidup yang telah ditebus oleh-Nya untuk memberikan yang terbaik, mempersembahkan hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya Ia rela mati di kayu salib untuk menebus kita dengan darah-Nya yang suci kudus, darah-Nya yang tak bercacat, tak bernoda. Kita bukan ditebus dengan barang yang fana, yakni perak dan emas, melainkan dengan darah-Nya yang mahal. Saudara-saudaraku, biarlah firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang meneguhkan kami, yang membuat kami kembali berharga. Sekalipun mungkin pada saat ini
Kami merasa tidak berharga dengan banyak alasan, karena dunia memandang kami dengan sangat rendah. Tapi Tuhan menganggap kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara-saudaraku, kiranya firman Tuhan menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.